Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini gue akan bahas ya prediksi kelanjutan cerita dari manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-24 yang akan menceritakan mulainya Battle Royale pertempuran antara Kawaki, Jura, dan Borushiki alias Momoshiki yang lagi ngendaliin badan Boruto. Kok bisa muncul lagi nih Momoshiki? Akan coba kita bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama langsung aja kita cekidot. Jadi melanjutkan apa yang terjadi di akhir chapter ke-23 yang rilis minggu lalu ini, kita sama-sama udah lihat ya bagaimana Kawaki tiba-tiba datang dengan pose gagahnya dan langsung nusuk mata Jura. Tapi ternyata tusukan dan serangan dari tongkat besi milik Kawaki ini belum cukup kuat untuk ngebunuh Jura. Sehingga Kawaki pun mulai aktifin mode karma secara penuh ini. Nah, walau nih kelihatannya karma ini bakal bikin kemenangan Konoha ada di depan mata, tentunya karena kekuatan dan cakra besar yang ada di sana, tapi nyatanya ini bakal jadi malapetaka buat Konoha. Kenapa? Gini ceritanya. Jadi karma di tangan Kawaki ini udah nyala banget, menyala-nyala, plus juga limiternya udah dilepas Amado. Jelas ya bikin Kawaki punya power gila-gilaan. Tapi di dekatnya tuh ada Boruto yang lagi terbaring lemas dan seperti panik gitu. Ternyata Boruto di sini ngerasain bahwa kepalanya kayak ditusuk-tusuk dan mau pecah. Rupanya ini terjadi karena ada karma Kawaki yang lagi aktif, beresonansi dengan karma milik Boruto yang juga mulai menyala-nyala ini. Disitulah malapetaka mulai terjadi. Momoshiki Otsutsuki yang udah lama ngumpet di dalam dirinya mulai ngamuk dan pengen keluar, manfaatin Boruto yang lagi lemes gara-gara ngelawan Jura. Dan juga ada karma Kawaki yang beresonansi. Ingat apa kata Boruto di beberapa chapter sebelumnya. Jadi ketika Kawaki aktifin karmanya, Boruto tuh ngerasa kesakitan dan ngerasain sensasi seperti saat Momoshiki mencoba mengambil alih tubuhnya dulu. Nah, makanya sekarang kejadian lagi nih. Mata Boruto pun langsung berubah menjadi biakukan yang pucat. Dan tanduk serta muka Momoshiki yang nyengir licik ini pun muncul. Hahaha, udah lama banget aku nunggu waktu ini terjadi. Hahaha, katanya sambil ngeliatin Jura sama Kawaki, dimana Momoshiki juga bersiap-siap melakukan sebuah serangan mematikan. Tapi sayangnya Momoshiki ini nggak beneran ngebantu pihak siapa-siapa loh. Karena apa? Buat dia Kawaki itu pengganggu yang bikin dia kerepotan. Ingat, dia bahkan sempat ngorbanin dirinya ketika Boruto ditusuk dan mati oleh Kawaki di episode terakhir Boruto Next Generation ini. Dan Jura, tentu si Shinju yang asalnya dari Jubi yang haus akan cakra Otsutsuki jelas merupakan musuh baru bagi Momoshiki ini, ya nggak? Dan di sisi lain, Kawaki ngerasa kesel karena tadi Boruto nyuruh dia aktifin karma dan kayak nggak apa-apa gitu. Sekarang Boruto malah kehilangan kesadaran dia. Kawaki pun berencana habisin Boruto setelah pertempuran ini berakhir. Tapi apa daya ya, di hadapannya kali ini ada dua monster yang sama-sama punya insting membunuh yang sangat hebat. Dan yap, pertempuran langsung menjadi battle royale yang super brutal. Momoshiki yang ngendaliin Boruto langsung gunain berbagai macam jutsu baru yang dikuasai Boruto, mulai dari teknik pedang, Hiraishi no Jutsu, bahkan sampai Rasengan Uzuhiko yang akan dia gunain ke Kawaki. Karena kalau digunain ke Jura kemarin kan gagal ya, jadi kalau ke Kawaki pasti bisa, gitu pikir Momoshiki. Jura yang sambil tercengang ngelihat kejadian tak terduga ini juga mulai melakukan aksinya dengan berulang kali
mencoba menghambat dan menyerang Momoshiki yang jadi target utama para Shinju. Kawaki yang ambil kesempatan itu pun langsung keluarin berbagai macam benda dari dimensi Daikokuten untuk bisa mengurung keduanya sekaligus. Tapi apa daya ya, mereka berdua juga bisa lolos dari serangan itu. Dan pertempuran tiga arah ini pun berlangsung sangat sengit banget dan cukup lama. Dengan kekuatan yang sama rata, mereka benar-benar membuat satu sama lain babak belur dibuatnya. Dan di saat genting inilah, sepertinya Kawaki akan melakukan rencana B miliknya, yakni kabur untuk sementara. Sehingga dengan jutsu Sukuna Hikona, dia pun mengecil dan pergi menjauh dari pertempuran mengerikan itu, sambil menengok ke belakang, melihat antara Jurat dengan Borushiki yang terus bertarung ini. Alias gini, dia itu nunggu salah satu pihak kalah, baru deh dia bisa nyerang sisanya yang menang. Hehehe, cerdik banget kan? Tapi apa yang terjadi di sana? Sepertinya karena Kawaki menghilang begitu aja dari pertempuran, membuat Jura yang juga sangat bijak ini pun melakukan hal yang sama untuk menghemat tenaganya. Karena bagi dia mengalahkan Otsutsuki sendirian itu juga nggak mudah ya, apalagi ketika dia udah kehilangan salah satu mata plus kaki kirinya ini, alias dia nggak fit gitu, nggak perfect buat bertempur habis-habisan. Dan di saat semua pergi meninggalkannya sendiri, Borushiki pun mulai marah-marah nggak jelas ya, karena pertempuran yang ia nanti bertahun-tahun ini pun selesai tanpa ada yang menang dan kalah. Namun karena dia marah-marah dan lengah itulah Kawaki bisa datang kembali ke sana dan langsung mengunci pergerakan Borushiki ini dengan teknik Daikokuten super kuat miliknya. Sehingga karena Boruto udah nggak bisa diajak bertempur bareng lagi, alias Boruto udah bukan Boruto lagi, udah dikuasai Momoshiki, membuat Kawaki harus segera membunuhnya sekali lagi untuk yang terakhir kalinya. Lalu segeralah ditusuk tongkat besi miliknya ini, sampai akhirnya Boruto mampu sadar tepat sebelum tongkat itu mengenai dirinya dan langsung kabur dari Kawaki. Nah, kok bisa sih Boruto bisa langsung sadar? Ternyata tentunya dia sudah berlatih ya cara untuk lolos dari kejadian ini, yakni dengan cara yang sama ketika dia minta Kashinkoji ngasih tips dan trik dari masa depan untuk belajar Uzuhiko lebih cepat. Boruto pasti juga udah tanya nih ke Koji cara untuk ngelepasin sementara atau menyadarkan diri apabila Momoshiki mengambil alih tubuhnya di masa depan. Dan akhirnya pun dia berlatih melakukannya dan sukses. Dia pun bisa sadar dan pergi dari kematian. Hehehe. Ya kan teman-teman? Sehingga hal ini bikin Kawaki tambah kesel lagi. Karena semua targetnya menghilang dan pertarungan tadi ternyata sia-sia. Hehehe. Dan itulah ya prediksi kami di chapter ke-24 Boruto 2 Blue Vortex ini. Gimana pendapat kalian tentang cerita ini? Suka nggak? Hehehe. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.